Naiknya Permaisuri Qi ke tampuk kekuasaan benar-benar mencengangkan. Berawal dari nasibnya, di mana ia terpaksa meninggalkan tanah airnya di Goryeo untuk menjadi upeti wanita kepada dinasti Yuan, yang kemudian menjadi wanita nomor 1 yang berkuasa dan menjalankan pemerintahan. Ketika drama Korea populer Empress Qi ditayangkan di televisi, para sejarawan mengkritik drama tersebut karena dianggap terlalu simpatik dalam penggambaran tokoh Empress Qi. Sebab di Korea sendiri reputasinya tidak terlalu baik. Sejarah Permaisuri Qi ditulis dalam dinasti Ming, dinasti yang menggantikan dinasti Yuan. Menurut catatan sejarah, dinasti Ming menyalahkan Permaisuri Qi atas jatuhnya dinasti Mongolia atau Yuan karena korupsi dan pemborosan. Sedangkan catatan awal dinasti Joseon menggambarkan keluarga Permaisuri Qi sebagai orang yang ambisius dan mencari kesenangan. Bahkan salah satu saudara laki-lakinya terdaftar di bagian pengkhianat dalam sejarah Goryeo. Nah, apakah Permaisuri Qi pantas mendapatkan reputasi negatifnya atau ia difitnah? Bagaimana kisah lengkapnya menurut sejarah? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Permaisuri Qi lahir di Haengju, Goryeo dari keluarga pejabat berpangkat rendah. Ayahnya bernama Qi Jao. Pada tahun 1333, Lady Qi yang saat itu sudah remaja termasuk di antara selir yang dikirim ke ibu kota dinasti Yuan, Taitu, atau yang sekarang bernama Beijing. Para wanita ini dikirim oleh Raja Goryeo yang harus menyediakan sejumlah gadis remaja cantik sebagai upeti untuk melayani sebagai selir Kaisar Yuan setiap 3 tahun sekali. Pada saat itu adalah dianggap bergengsi jika menikahi wanita Goryeo. Lady Qi awalnya ditugaskan untuk bertanggung jawab atas teh kaisar. Tugas inilah yang memberinya akses lebih ke Kaisar Yuan saat itu, Togon Temur. Karena sangat cantik dan terampil dalam menari, percakapan, menyanyi, puisi, dan kaligrafi, Lady Qi dengan cepat menjadi selir favorit Togon Temur. Kaisar jatuh cinta padanya dan segera saja ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lady Qi daripada dengan permaisuri pertamanya, Tanasiri. Mereka berbagi kecintaan pada lukisan, puisi, dan astronomi. Hal ini menimbulkan kemarahan permaisuri Togon Temur, Tanasiri. Permaisuri Tanasiri khawatir Lady Qi memiliki pengaruh yang kuat atas kaisar karena menjadi favoritnya. Dikatakan bahwa pada suatu kesempatan, Permaisuri Tanasiri menyiksa Lady Qi menggunakan besi panas. Permaisuri Tanasiri berencana untuk menyingkirkan Lady Qi, tetapi intrik politik di istana mulai menyebabkan kejatuhannya sendiri. Pada tahun 1335, 2 tahun setelah Lady Qi dijadikan selir, seorang menteri bernama Bayan mulai mencapai kekuasaan yang cukup besar. Ia menyingkirkan ayah Permaisuri Tanasiri dari kekuasaan dan menyingkirkan kerabat-kerabatnya. Sedangkan Permaisuri Tanasiri dikurung di bawah tahanan rumah dan kemudian dieksekusi dengan racun pada tanggal 22 Juli 1335 dalam pembersihan karena pemberontakan saudaranya, Tang Chisi. Dengan kosongnya posisi permaisuri, Kaisar berencana mengangkat Lady Qi sebagai permaisurinya. Hal ini membuat para pejabat tidak setuju karena bertentangan dengan aturan saat itu yang hanya boleh mengambil istri kedua dari klan Mongol. Sehingga kemudian Bayan membujuk Kaisar untuk menikahi seorang gadis Mongol dari suku Konggirat. Permaisuri baru bernama Bayan Kutub. Permaisuri Bayan digambarkan sebagai wanita yang tenang dan bebas dari kecemburuan. Ia tidak secara terbuka membenci hubungan Kaisar dan Lady Qi. Pada tahun 1339, Lady Qi melahirkan seorang putra bernama Ayu Siridara.
Saat itu Kaisar masih tidak puas dengan posisi Permaisuri Bayan dan ingin menaikkan status Lady Qi. Pada tahun 1340, Permaisuri Bayan jatuh dari kekuasaan. Ia masih mempertahankan gelarnya sebagai permaisuri, tetapi diusir dari istana. 1 bulan setelah kejatuhan Permaisuri Bayan, Lady Qi diangkat menjadi selir kekaisaran kedua. Dengan demikian, Lady Qi memerintah sebagai permaisuri dalam segala hal kecuali gelar. Sebagai permaisuri tidak resmi, Lady Qi menciptakan lembaga pemerintahan khusus di mana ia memegang otoritas luas mengenai pengumpulan pajak. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengamankan keuangan Lady Qi. Pada tahun 1356, Lady Qi juga mendapatkan penghasilan melalui perdagangan maritim. Sedangkan untuk memperkuat kekuasaannya di istana, Lady Qi memperoleh banyak pendukung. Ia memberikan banyak posisi Kasim kelahiran Goryeo di posisi badan khusus pemerintahannya. Salah satu dari pria ini adalah Park Bulhwa yang akan menjadi pelayan terdekatnya. Lady Qi juga memperkerjakan banyak wanita Goryeo di istananya. Secara bertahap, Kaisar Tokhon Temur mulai kehilangan minat dalam urusan negara dan memberikan kekuasaan kepada Lady Qi untuk menjalankan negara. Lady Qi menjadi raja tidak resmi dinasti Yuan. Diceritakan bahwa ia belajar bagaimana memerintah dengan membaca buku kesalehan wanita dan membaca catatan-catatan sejarah tentang permaisuri besar Tiongkok di masa lalu. Namun, tidak semua orang senang dengan kekuatan Lady Qi di istana Yuan. Pada tahun 1348, sebuah badan pengawas menyalahkan Lady Qi tentang tanggul, gempa bumi, dan peningkatan bandit. Badan pengawas ini mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri bencana ini adalah Kaisar harus menurunkan posisi Lady Qi. Sejarah mencatat bahwa keluarga Lady Qi juga menikmati banyak hak istimewa. Di bawah Kekaisaran Yuan, ayahnya diangkat secara anumerta sebagai seorang raja. Ibunya diberikan kehormatan untuk mendapatkan kunjungan dari Raja Goryeo dan diberikan kunjungan resmi ke ibu kota Daidu. Salah satu kakak laki-lakinya, Qi Chol, diberi wewenang besar oleh Raja Goryeo. Sedangkan saudara lainnya diangkat menjadi Menteri Kiri Sekretariat Cabang Liaoyang dan Menteri Besar Pendidikan. Namun pengangkatan keluarganya menyebabkan kebencian di istana Goryeo. Pengadilan Goryeo menuduh adiknya, Qi Samman, menyalahgunakan pengaruhnya dan mengeksekusinya pada tahun 1351. Terlepas dari eksekusi adiknya, Raja Gongnim masih percaya bahwa keluarga Lady Qi dapat membantu Goryeo menjalin hubungan baik dengan kerajaan Yuan. Ia mengirim hadiah kepada Lady Qi serta mempromosikan kakaknya, Qi Chol, diangkat menjadi komandan markas besar wilayah timur Mongol, menjadikannya sebagai penguasa sejati Goryeo karena pengaruhnya pada tahun 1353. Namun Raja Gongmin semakin merasa jijik dengan keluarga Lady Qi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dan semakin mengancam kekuasaannya. Pada tahun 1356, Raja Gongnim memimpin pembersihan terhadap keluarga Lady Qi. Ia memusnahkan mereka dan menyatakan Goryeo merdeka dari Kekaisaran Yuan. Kematian keluarganya membuat marah Lady Qi. Ia membalas dengan menunjuk Tas Temur sebagai Raja Goryeo yang baru, serta mengirim putranya dalam ekspedisi militer melawan Goryeo. Namun pasukan Yuan dikalahkan oleh pasukan Goryeo saat mencoba menyeberangi sungai Yalu, dan Goryeo tetap mempertahankan kemerdekaannya. Pada tahun 1365, Permaisuri Bayan meninggal. Lady Qi diangkat menjadi permaisuri. Ia resmi menjadi permaisuri hanya selama 3 tahun, sampai Zhu Yuanzhang, pendiri dinasti Ming, memberontak melawan dinasti Yuan pada tahun 1368. Runtuhnya dinasti Yuan memaksa Permaisuri Qi, Kaisar Tokhon Temur, dan Ayus Siridara untuk melarikan diri ke kota Yingchang atau yang sekarang Mongolia Dalam.
Kaisar Tokhon Temur meninggal pada tanggal 30 Mei 1370 karena disentri, dan Ayusiridara anaknya dinyatakan sebagai penguasa Yuan dan tetap menjadi musuh Zhou Yuanzhang sampai kematiannya pada tahun 1378. Sedangkan Permaisuri Qi menjadi Permaisuri Agung, tetapi segera setelah itu ia menghilang. Kematiannya pun tetap menjadi misteri. Meskipun kita tidak tahu banyak tentang kehidupan selanjutnya, yang jelas adalah bahwa ia adalah seorang pemimpin yang kuat dan telah membuat dampak besar pada sejarah Cina. Terlepas dari perdebatan apakah Permaisuri Qi pantas mendapatkan reputasi negatifnya, namun secara positif, ia aktif terlibat dalam banyak karya filantropi. Ada tercatat pada tahun 1358 terjadi kelaparan dan penyakit melanda ibu kota Daidu. Lady Qi memerintahkan pejabatnya untuk membagikan bubur kepada yang lapar. Ia menggunakan dananya untuk mengubur lebih dari 10.000 mayat dan meminta biksu melakukan upacara pemakaman. Selama ia berkuasa, ia terus mensponsori agama Buddha. Ia juga bertanggung jawab untuk mempromosikan budaya Korea di Cina. Sekian kisah tentang Permaisuri Qi. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.